Sang miliarder ingin menguji karakter adiknya. Dengan sengaja menyamar sebagai buruh tani untuk bertemu. Dan berkata bahwa dia harus bergantung pada adiknya untuk membantu lebih banyak. Namun, adik itu terlihat panik dan berlari keluar. Melihat itu, kakak merasa sedikit kecewa. Mengira adik kandungnya juga menjadi materialistis. Tak disangka, dalam waktu singkat, adik itu datang membawa seekor ayam betina tua. Dan menyatakan agar kakaknya ikut. Dia sendiri pergi mengangkat semen untuk bekerja. Di jalan, adik itu dengan jujur menyatakan, meskipun dia tidak memiliki kemampuan apapun, tapi selama dia masih bisa makan, dia tidak akan membiarkan kakaknya kelaparan. Kamu carikan aku pekerjaan. Ini tidak perlu wawancara. Langsung saja bekerja. Lihat, ada pendatang baru. Pabrik kita ya. Tidak ada wawancara. Hanya ini yang penting. Kemudian adik itu bertemu dengan mandor. Segera, dia meletakkan keranjang berisi ayam betina tua. Ternyata, ayam betina tua yang dia siapkan. Ini untuk membantu kakak menjalin hubungan. Anda lihat ini, tolong atur. Beratnya berapa kilogram? 6 kilogram. Ayammu ini cukup gemuk ya? 1 ekor saja. Jangan pelihara 2 ekor lagi. Semuanya ayam kampung yang dipelihara sendiri. Baiklah, silakan laporkan. Terima kasih banyak, mandor. Saya lihat dia juga sudah agak tua. Silakan turunkan batu bata. Itu juga akan lebih mudah. Terima kasih, mandor. Tunggu, kakak melihat ke belakang. Terkejut menemukan di bawah induk ayam ternyata dengan uang kertas baru. Melihat uang hasil jerih payah adik, uang hasil kerja keras itu hilang begitu saja. Kakak langsung marah. Betapa beraninya kamu. Kamu berani melakukan korupsi dan suap. Apa yang kamu lakukan? Saya lakukan apa? Saya sudah bilang, tidak perlu wawancara, juga tidak perlu pemeriksaan kesehatan. Langsung bisa bekerja. Ternyata kalian bermain dengan cara ini. Jika ini terjadi sebelumnya, mandor mendengar itu langsung marah besar. Dengan marah memerintahkan adik, bawa ayam itu kembali. Sementara itu menunjukkan kakak, jangan berharap bisa mencari pekerjaan di sini. Tanpa disadari, lokasi konstruksi ini adalah industri di bawah kakak. Dan adik melihat situasi ini, segera maju untuk meminta maaf. Menjelaskan kakak, baru saja kembali dari luar negeri, tidak mengerti aturan. Sambil berkata, dia menyerahkan keranjang itu. Siapa sangka, mandor sama sekali tidak menunjukkan belas kasihan. Meminta mereka untuk mengambil barang dan segera pergi. Saat itu, manajer mendengar suara dan segera datang. Adik melihat situasi itu dengan rendah hati. Maju untuk meminta pengertian. Namun, manajer justru berkata, 1 ayam tidak masalah. Tapi sekarang, harus 2. Saya bilang kamu. Ternyata proyek tahap kedua konstruksi akan segera dikembangkan. Ini berarti di masa depan, keuntungan akan semakin signifikan. Oleh karena itu, standar pemberian hadiah juga meningkat. Sesuai dengan aturan baru, memberi hadiah harus memberikan 2 ayam. Itu berarti sekitar 10.000 yuan. Manajer mengatakannya dengan enteng. Namun bagi petani, itu setara dengan gaji setahun. Dan adik berusaha untuk menjaga pekerjaan kakak. Jadi meminta manajer untuk membayarkan gaji yang tertunggak selama setengah tahun. Ditambah dengan ayam ini dan uang di dalamnya. Sebagai biaya masuk untuk kakak. Dan kakak mendengar bahwa ada gaji yang belum dibayarkan selama lebih dari setengah tahun. Seketika marah besar. Dia diam-diam berbalik dan mengirim pesan kepada sekretaris. Meminta kantor pusat segera mengatur orang untuk menyelidiki. Pada saat itu, seorang rekan kerja tiba-tiba berlutut di tanah. Manajer Zhao, pabrik sudah setengah tahun tidak membayar gaji. Penyakit ibuku benar-benar tidak bisa ditunda lagi. Aku mohon padamu. Pabrik, tolong bayarkan sedikit gaji. Aku sudah memberi hormat padamu. Saudaraku, bangun. Kamu adalah saudara Li, kan? Oh, aku ingat kamu. Kamu adalah karyawan lama di pabrik kita. Benar, kan? Kesulitanmu, pabrik kita pasti akan memberimu penyelesaian yang baik. Masalah saudara Early, mari kita selesaikan dengan baik. Ayo sini. Aku akan membunuhmu. Berhenti. Hanya kamu yang kesulitan, kan? Apakah kamu masih mau berbicara? Kenapa kamu masih mulai bergerak? Hanya kamu yang tidak punya uang, kan? 4 saku saya sama bersihnya dengan milikmu. Diam. Apakah kamu baik-baik saja? Ayo cepat bangun. Lihat dirimu. Suan-suan dipukul oleh orang. Mulai sekarang tidak boleh lagi, ya? Kamu bilang, saudara-saudara, bekerja di pabrik kita. Kami akan membayar gaji. Bukankah itu seharusnya? Saya bilang, teman-teman kerja, tidak ada uang yang dialokasikan untuk ini. Saya juga cemas. Pepatah ini benar. Ibu rumah tangga yang pandai pun sulit memasak tanpa beras. Namun, silakan tenang, semua. Saya yakin, saya pasti akan segera mengurus gaji kalian, agar segera dibayarkan. Semua, jangan khawatir. Tunggu sebentar lagi, ya. Apakah ada saudara atau saudari lain yang butuh uang dengan segera? Tidak ada yang kurang, tidak ada yang kurang.
Saya bertanya padamu. Perusahaan besar seperti Dacheng Group, bagaimana bisa tidak membayar tepat waktu? Gaji, kan? Jangan urus itu. Sabuk jam tangan yang kamu pakai. Sepatu kulit yang dipakai di bawah kaki. Jumlahnya pasti lebih dari 10.000, kan? Kamu punya uang untuk mempercantik diri. Kenapa tidak ada uang untuk membayar gaji orang-orang? Iya, pakaianmu ini. Apakah ini dibeli dengan gaji yang tertunda? Katakan padaku. Katakanlah. Kak, aku mohon padamu. Jangan bicara lagi, ya? Kak, sudah bubar, bubar. Bubarlah. Ayo pergi. Pergi. Aku akan membunuhmu. Jam tangan besar, kan? Sepatu kulit, kan? Kak, jam tangan. Jam tangan, sepatu kulit, sabuk, jam tangan. Lepaskan, jam tangan. Manajer Zhao, aku mohon, tolong biarkan kakakku. Ini salahku. Aku seharusnya tidak membawanya pulang. Aku mohon padamu, tolong biarkan kakakku. Ah, Kak. Aku mohon padamu, biarkan kakakku. Aku mohon padamu. Aku mohon padamu. Kalian berdua memang sangat rendah, ya? Ingin makan daging tapi tidak mau mengeluarkan uang untuk membelinya. Bahkan ingin memanggil manajer Zhao. Kalian berdua luar biasa. Iya, ini salah kami. Aku mohon, tolong biarkan kami. Aku mohon padamu. Masih berani memanggil orang. Suruh kamu memanggil orang. Berani memanggil orang. Aku biarkan kamu memanggil. Memanggil orang, kan? Kakak. Aku biarkan kamu memanggil orang. Adik kecil. Adik kecil, bangunlah. Adik kecil. Adik kecil. Adik kecil. Adik kecil. Aku biarkan kamu membayar dengan darah. Adik. Kenapa bengong? Angkat teleponnya. Halo. Katanya seseorang dari atas datang untuk memeriksa. Pemeriksaan. Seharusnya proyek tahap kedua Beishanwa. Masalah pengaktifan. Suanyuan drama pendek 6. Katanya seseorang dari atas datang untuk memeriksa. Mari kita siap-siap untuk menyambut. Ini adalah hal yang baik. Baik, baik, baik 6. Harus siap-siap untuk menyambut. Kunci mereka berdua. Suanyuan drama pendek 6. Kalian melakukan apa? Bangun. Kalian melakukan apa? Adik, adik, adik. Lepaskan adikku. Anak ini benar-benar berat. Adik. Adik, awasi mereka berdua. Aku bilang padamu, saya harus pergi. Jika mereka berdua membuat keributan, pemeriksaan bisa gagal. Pertimbangkan baik-baik. Kak Hua, tenang saja. Saya di sini. Apakah bisa terjadi masalah? Hati-hati di jalan. Saya bilang padamu, saya adalah ketua dewan direksi grup Dacheng. Yang akan datang untuk memeriksa adalah sekretaris saya. Berikan telepon itu kepada saya. Adik saya terluka. Saya segera menghubungi tim medis. Cepat, cepat, cepat. Bukan. Apa ini? Kamu bilang. Siapa kamu? Saya adalah ketua dewan direksi grup Dacheng, Song Kang Yun. Apa ini? Kamu adalah ketua dewan direksi. Kalau begitu, saya adalah ayah ketua dewan direksi. Cukup pintar, bukan? Tapi kamu baru saja. Kenapa kalian tidak bisa mengurusnya? Menggugah kemarahan manajer Zhao. Kita berdua hanya menunggu mati. Selamat datang, selamat datang. Sambutan hangat. Selamat datang, selamat datang. Sambutan hangat. Selamat datang Sekretaris Chen untuk inspeksi di pabrik kami. Halo, saya grup Dacheng, kepala pabrik Beishanwa, Zhao Juni. Selamat datang Sekretaris Chen untuk menginspeksi pabrik kami. Silakan masuk. Ini semua tentang apa? Siapa yang menyuruhmu melakukan ini? Ini karena rekan-rekan kerja tahu Anda akan datang. Sangat bersemangat, disiapkan secara sukarela. Semangat ini tidak bisa saya hentikan. Iya, Sekretaris Chen, saya telah menyiapkan di hotel terbaik di kota. Saya telah menyiapkan satu untuk Anda. Hidangan khas Beishanwa kita. Nanti harus dicoba. Untuk menyambut Anda. Semua orang pergi. Semua pergi. Sudahlah, jangan pakai cara ini lagi. Apa yang dimakan pekerja, itulah yang saya makan. Saya datang untuk bekerja. Bukan untuk berlibur. Semua orang ada di sini. Makan sedikit saja sudah cukup. Mengerti? Mengerti. Segera atur. Biarkan koki dari kota datang ke pabrik untuk memasak. Kita makan di kantor saja. Iya. Harus sesuai selera. Baik, baik, baik. Mengerti? Mengerti. Selamat datang Sekretaris Chen untuk inspeksi di pabrik kami. Ini adalah gambaran umum tentang pabrik kami. Begitulah. Di depan adalah kantor saya. Siang hari, kita akan makan siang di kantor. Setelah makan, saya akan membawa Anda ke bagian keuangan untuk melihat. Saya juga sudah memahami situasi dasar pabrik. Ngomong-ngomong, apakah ada karyawan baru yang datang ke pabrik baru-baru ini? Pendatang.
Tidak ada. Tidak ada. Tidak benar. Proyek fase kedua juga telah diserahkan kepada kalian. Tim seharusnya diperluas. Tidak ada. Manajer Zhao. Ini adalah kakak saya. Dia ingin bekerja di pabrik kami. Silakan atur. Aduh, lihat ingatan saya ini. Benar-benar ada orang baru di sini. Dia di mana? Bawa dia untuk bertemu saya. Sepertinya tidak mungkin ada hubungan dengan Sekretaris Chen. Dia hanyalah seorang pekerja biasa. Apakah perlu bertemu dengan orang seperti Anda? Apakah perlu bertemu dengan orang besar? Apakah mungkin orang itu adalah mata-mata yang dikirim dari kantor pusat? Bukankah saya datang untuk inspeksi, memahami situasi penerimaan karyawan? Itu juga merupakan salah satu tugas yang diberikan oleh kantor pusat kepada saya. Selamat malam. Oh, begitu. Sepertinya saya terlalu berpikir. Melihat tidak mungkin ada hubungan dengan Sekretaris Chen. Siapa yang lain? Suruh dia datang menemuiku. Sekretaris Chen, silakan. Saya dipanggil oleh ketua dewan. Kemampuan bisnisnya sangat buruk. Saat itu dia tidak diterima. Tidak diterima. Tidak mungkin. Saya dipanggil oleh ketua dewan. Dia tidak mungkin tidak ada di pabrik. Di sini. Pasti ada masalah. Tidak diterima. Ya sudah. Anggap saja begitu. Bagaimanapun, saya mempelajarinya melalui orang lain. Itu juga bisa. Ah, baiklah. Sekretaris Chen, silakan. Baik. Sekretaris Chen, silakan. Ayo. Silakan duduk. Ai.